Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Muhammad Ahyuddin dengan NIM 2222-040029 dari Program Studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Angkatan 35 kelas B. Pada kesempatan yang begini, saya akan melakukan penyuluhan online mengenai pengenalan hama dan penyakit pada tanaman tembakau beserta cara pengendaliannya sebagai salah satu tugas pada mata kuliah penyuluhan pertanian yang diampu oleh Ibu Dr. Syahruli Tamrin SPMSI. Nah, sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu metode dan media penyuluhan yang saya gunakan pada kesempatan kali ini, yaitu menggunakan metode ceramah dan medianya berupa brosur. Adapun materi yang saya sampaikan berasal dari Jurnal Pertanian Tropik edisi khusus Semnas Tembakau 2016. Baik, seperti yang kita ketahui bersama, tembakau merupakan salah satu komoditas penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Namun, dalam proses budidayanya, tembakau seringkali menghadapi tantangan yang tidak ringan, terutama dari segi serangan hama dan penyakit. Serangan hama dan penyakit ini tidak hanya menurunkan kualitas dan kuantitas hasil panen, tetapi ia juga dapat mengancam keberlangsungan usaha tani tembakau itu sendiri. Oleh karena itu, penyuluhan hari ini sangat penting bagi kita semua. Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai jenis-jenis hama dan penyakit yang biasa menyerang tanaman tembakau, serta metode pengendalian yang efektif dan ramah lingkungan. Diharapkan dengan penyuluhan ini, para petani dan semua yang terlibat dalam budidaya tembakau dapat meningkatkan keterampilannya dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah hama dan penyakit, sehingga dapat mengoptimalkan hasil produksi tembakau yang berkualitas. Nah, pada awal brosur ini dijelaskan bahwa pengendalian hama dan penyakit terpadu dilaksanakan sesuai kondisi tanaman yang ada dengan memprioritaskan penggunaan biopestisida dengan pengawasan secara berkala. Nah, adapun penggunaan pestisida dan bahan kimia bisa digunakan tergantung serangan hama yang ada. Secara umum, jenis hama dan penyakit yang menyerang tanaman tembakau serta jenis pestisida dan dosis yang digunakan itu dapat dilihat pada brosur. Yang pertama, penyakit pada tanaman tembakau seperti hangus batang, bercak coklat, patik daun, lanas, dan busuk daun. Adapun hama yang sering menyerang tanaman tembakau yaitu ulat gerayak, nematoda, ulat tanah, dan masih banyak lagi hama lain, tetapi fokus kita pada penyuluhan kali ini yaitu ketiga hama yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas terlebih dahulu penyakit-penyakit yang biasa terjadi pada tanaman tembakau beserta penyebab, gejala, dan cara pengendaliannya. Baik, berikut yang tergolong kategori penyakit pada tanaman tembakau itu. Yang pertama, hangus batang atau dumping off. Penyakit ini biasanya disebabkan karena infeksi jamur Rhizoctonia solani. Gejala yang timbul dari penyakit ini
yaitu batang tanaman yang terinfeksi akan mengering dan berwarna coklat sampai hitam seperti terbakar. Adapun cara pengendaliannya dapat dilakukan dengan mencabut tanaman yang terserang, kemudian membakarnya, dan sebagai pencegahan awal menggunakan pestisida natural beliau. Kemudian yang kedua, penyakit lanas. Penyakit ini biasanya disebabkan karena ular Phytophthora parasitica. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah munculnya bercak-bercak kelabu pada daun yang akan meluas, kemudian pada batang yang terserang akan lemas, menggantung, lalu layu, dan akhirnya akan mati. Adapun cara pengendaliannya sama dengan pengendalian penyakit hangus batang sebelumnya, yaitu dengan mencabut tanaman yang terserang dan membakarnya serta menyemprotkan pestisida natural beliau. Yang ketiga yaitu penyakit patik daun. Penyakit patik daun biasanya disebabkan karena ulah jamur Cercospora nicotinae. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini yaitu di atas daun terdapat bercak bulat putih hingga coklat. Kemudian bagian daun yang terserang menjadi rapuh dan mudah robek. Adapun cara pengendalian dari penyakit patik daun ini yaitu bisa dengan melakukan disinfeksi bibit, merenggangkan jarak tanam, mengelola tanah dengan intensif, membongkar dan membakar tanaman yang terserang, dan juga dapat menggunakan pestisida natural beliau. Yang keempat yaitu penyakit bercak coklat. Penyakit bercak coklat ini biasanya disebabkan oleh jamur Alternaria longivormis. Gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini yaitu adanya bercak-bercak berwarna coklat pada daun tanaman dewasa maupun daun tanaman yang masih muda. Kemudian, selain menyerang daun tanaman, jamur ini juga dapat menginfeksi batang dan biji tanaman. Adapun cara pengendaliannya yaitu cukup mencabut dan membakar tanaman yang terserang agar tidak menginfeksi tanaman yang lainnya. Kemudian terakhir, penyakit yang kelima yaitu penyakit busuk daun. Penyakit busuk daun biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri Sclerotium rhodes. Gejala yang ditimbulkan dari serangan bakteri ini yaitu mirip dengan gejala penyakit tanas tadi. Namun, pada penyakit ini daun menjadi membusuk, kemudian akarnya bila diteliti diselubungi oleh massa cendawan. Adapun cara pengendalian dari penyakit ini yaitu tanaman yang terinfeksi dicabut dan dibakar, serta juga dapat menggunakan pestisida natural beliau. Baik, setelah selesai membahas beberapa penyakit tanaman tembakau, selanjutnya kita akan bahas mengenai 3 hama utama yang sering menyerang tanaman tembakau. Pada brosur ini dapat dilihat bahwa hama-hama itu berupa yang pertama ulat gerayat. Ulat gerayat muda akan memakan daun dengan menyisakan epidermis sehingga daun menjadi transparan. Sedangkan ulat gerayat tua akan memakan seluruh bagian daun dan yang ditinggalkan hanya tulang daunnya saja. Ulat ini mempunyai warna yang bervariasi, tetapi ada ciri utama yaitu adanya garis menyerupai kalung berwarna hitam yang melingkar pada ruas ketiga ulat, yaitu kepompongnya berwarna coklat dan terdapat di permukaan tanah. Adapun pengendalian dari ulat gerayat ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengumpulan kelompok telur dan larva untuk dimusnahkan. Kedua, pemasangan perangkap lampu untuk menekan populasinya.
Yang ketiga, pemanfaatan musuh alami yang potensial mengendalikan ulat berayak seperti penyemprotan virus patogen Spodoptera litura nuklear. Keempat, yaitu penggunaan insektisida jika serangan ulat berayak sudah mencapai ambang pengendalian, yaitu 5% kerusakan daun baru boleh digunakan. Insektisida yang dianjurkan adalah insektisida selektif seperti spinosad. Kemudian, hama yang kedua yang sering menyerang tanaman tembakau adalah lone rot. Hama lone rot atau thrips ini menyerang daun-daun dari bawah menuju ke atas dengan cara menggaruk dan mengisap cairan daun. Gejala serangan ditandai dengan bagian bawah daun yang terserang berwarna keperakan yang selanjutnya akan berubah menjadi kecoklatan. Daun tampak masak sebelum waktunya, kadang mengeriting dan melengkung ke atas. Jika dirajang, warna tembakau kehitaman, tidak elastis seperti kertas dengan aroma pudar. Hama ini akan menyebabkan kerugian hasil tembakau sekitar 50% khususnya terhadap mutu tembakau menjadi rendah. Adapun cara pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan sistem pengendalian hama terpadu seperti pemasangan perangkap lekat warna biru, putih, atau kuning. Kedua, bisa dengan pemanfaatan musuh alami seperti pelepasan predator kumbang macan satu ekor per tanaman dan penyemprotan jamur patogen Seksa maculatus dengan konsentrasi 3 kali 108 spora per mililiter. Ketiga, yaitu dengan penyemprotan insektisida selektif yang berbahan aktif spinosad. Perlu diingat bahwa penyemprotan insektisida ini merupakan upaya terakhir jika hama tersebut telah mencapai ambang pengendalian. Selanjutnya, hama ketiga yang sering menyerang tanaman tembakau adalah kutu daun persik. Hama ini juga sering disebut sebagai kutu daun tembakau. Nimfa dan serangga dewasa menyerang daun-daun muda dengan cara menusuk dan mengisap cairan daun. Gejala serangan ditandai dengan perubahan tekstur daun menjadi keriput, terpuntir, berwarna kekuningan, dan pertumbuhan tanaman kerdil. Daun juga menjadi layu dan akhirnya mati. Tubuh dari ulat ini berwarna kuning kehijauan dengan panjang tubuh berkisar antara 0,8 sampai 1,2 mm. Adapun cara pengendalian kutu daun persik pada tanaman tembakau dapat juga dilakukan dengan cara sistem pengendalian hama terpadu seperti pemanfaatan musuh alami yang potensial, dan yang kedua berupa parasitoid Apidus sp, pelepasan kumbang macan, dan larva lalat Syrpidae. Cara pengendalian kedua yaitu dengan penggunaan insektisida fipronil. Apabila telah mencapai ambang pengendalian, yaitu terdapat 7 ekor per 10 daun. Mungkin demikianlah penyuluhan kita pada hari ini tentang hama dan penyakit tanaman tembakau. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam upaya meningkatkan produktivitas serta kualitas tanaman tembakau. Ingatlah bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Dengan tindakan yang tepat dan cepat, kita bisa mengatasi masalah hama penyakit ini secara efektif. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan apabila ada kesalahan perkataan atau mungkin materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau tua.